Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif ya. Di tengah kesibukan dan tekanan pekerjaan yang sedemikian besar, apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian masih bisa menempatkan kesehatan sebagai prioritas yang utama? Silakan jawabannya disimpan dalam hati dan dijadikan refleksi pribadi. Perkenalkan, saya YP Catur Edi Wibowo. Saya mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan tema pengaruh gaya hidup sehat terhadap kesejahteraan individu dan produktivitas masyarakat. Agenda yang akan kita bahas yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan proyek, yang keempat adalah hasil temuan di lapangan, yang kelima rencana perbaikan, kemudian yang keenam adalah refleksi pribadi dan ditutup dengan kesimpulan. Latar belakang permasalahannya adalah menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pola hidup buruk ini adalah menjadi penyebab 70% dari kematian di seluruh dunia. Kemudian mayoritas kematian di Indonesia juga disebabkan oleh kebiasaan yang tidak sehat, seperti kurangnya olahraga, stres bekerja, dan pola makan yang tidak seimbang. Studi di Harvard juga menyatakan bahwa orang yang menjalani gaya hidup sehat hidup 12-14 tahun lebih lama. Namun, sayangnya, karena akses yang tidak merata terhadap pola hidup sehat, menyebabkan disparitas dalam kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hubungan gaya hidup sehat dan kesejahteraan. Yang kedua, sejauh mana pengaruh terhadap produktivitas. Yang ketiga, apa saja hambatan dan penerapannya. Yang keempat, siapa saja pihak yang berperan. Dan yang kelima, strategi efektif apa yang dapat dilakukan. Tujuan proyek sendiri yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Yang kedua, mengenali hambatan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis dampak pola hidup sehat terhadap kesehatan fisik, mental, serta kesejahteraan individu maupun komunitas. Yang keempat, memberikan rekomendasi kegiatan atau hal-hal untuk meningkatkan penerapan gaya hidup sehat. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas dalam menciptakan kebijakan dan program yang mendukung gaya hidup sehat. Beberapa hasil temuan di lapangan antara lain, kebiasaan masyarakat yang tidak sehat seperti merokok, pola makan buruk, dan kurang olahraga tadi ya, ini meningkatkan resiko penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Banyaknya karyawan dengan tingkat stres yang tinggi dan tidak dimanage dengan baik. Ini juga akan menurunkan produktivitas hingga 20%. Kemudian kurang edukasi mengenal pola hidup sehat di masyarakat. Dampaknya adalah kualitas hidup yang menurun karena rendahnya kesadaran individu untuk menjaga keseimbangan fisik, mental, dan sosial. Kemudian minimnya fasilitas umum yang mendukung pola hidup sehat. Ini juga menyulitkan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Yang kelima, belum optimalnya pemeran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, ya, berakibat tidak meratanya akses terhadap makanan sehat, fasilitas olahraga, dan kesehatan. Dan yang terakhir, terbatasnya program kesehatan di tempat kerja. Ini menyebabkan kepuasan kerja rendah, absensi karyawan meningkat, dan berkurangnya kontribusi terhadap organisasi. Rencana perbaikannya, yang pertama adalah strategi edukasi dan kampanye kesehatan. Langkah aksi yang pertama adalah edukasi rutin berbasis komunitas, yaitu mengadakan seminar, penyuluhan, dan pelatihan tentang pola hidup sehat. Pemanfaatan media sosial dengan membuat konten digital, baik video, infografis, webinar, yang membahas manfaat hidup sehat. Kemudian kolaborasi dengan tenaga kesehatan,
mengundang ahli gizi, dokter, dan psikolog untuk memberikan edukasi langsung maupun daring. Rencana perbaikan selanjutnya adalah peningkatan akses fasilitas dan layanan kesehatan. Langkah aksi yang pertama adalah pembangunan dan revitalisasi taman olahraga. Di sini pemerintah menyediakan fasilitas olahraga terbuka, padat penduduk, dan area publik. Yang kedua, subsidi atau paket layanan kebugaran dengan menyediakan akses gym, yoga, dan kelas olahraga ringan bagi masyarakat menengah ke bawah. Program posyandu remaja dan lansia ini menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin dan konseling gaya hidup sehat berbasis usia. Yang ketiga adalah promosi keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Langkah aksinya yaitu fleksibilitas jam kerja. Perusahaan menerapkan sistem kerja hibrid, jam kerja yang lebih fleksibel. Kemudian program kesehatan korporat menyediakan fasilitas olahraga, ruang relaksasi, dan konsultasi psikologis di kantor. Dan yang terakhir adalah hari kesehatan di kantor, di mana perusahaan mengadakan kegiatan tematik seperti Healthy Monday, memberikan buah gratis, 6 pagi bersama, dan Mental Health Day per bulan. Sebagai refleksi pribadi, dengan mengerjakan proyek ini saya menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera memerlukan kontribusi dari banyak pihak termasuk peran serta pemerintah. Namun hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk menjalankan gaya hidup sehat dan memulainya dari diri sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, gaya hidup sehat merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan individu dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kemudian penerapan strategi yang mencakup edukasi, penyediaan fasilitas, serta dukungan kebijakan kerja yang seimbang dapat memperkuat komitmen masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan gaya hidup sehat serta berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam sehat selalu.